Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan ngaji apa ya? Mendiagnosa ya. Mendiagnosa. Pertanyaan. Ada pertanyaan datang ini. Coba dibaca dulu ya. Pertanyaan Ustadz, bagaimana hukum donasi sedekah Jumat, di mana pengumpul donasi itu juga sekaligus sebagai penjual? Pertanyaan kedua, bagaimana hukum anak-anak yang mengganggu sholat berjamaah dan bagaimana solusi membawa atau mengenalkan anak pada ibadah di masjid? Pembahasan pertama ini bahas donasi sedekah Jumatan. Asal muasal ini saya masih ragu, saya pribadi loh maksudnya. Jadi mengkhususkan ibadah di hari Jumat dengan ngasih makan, ini anak pribadi saya lagi di tengah-tengah membahas masalah ini secara dalilnya. Cuma itu bukan ditanya, nanti mungkin bulan depan baru kita akan bahas diskusi tentang apakah disyariatkan atau enggak disyariatkan. Saya tahu ada qaul sebagian para ulama kayak qaul Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, tapi juga ada yang mengingkari pengkhususan donasi di hari Jumat. Yang kita bahas di sini pertanyaannya adalah bagaimana hukum donasi sedekah Jumat di mana pengumpul donasi itu juga sekaligus sebagai penjual. Skemanya begini, ini harus tahu dulu skemanya, baru bisa dihukumi boleh ataukah tidak boleh. Fokus lo ya, ini kalau nggak fokus nggak paham. Jadi skemanya begini, pengumpul donasi itu adalah wakil dari donatur, paham ya? Wakil dari donatur. Skema yang harus dilakukan itu adalah dari donatur kemudian kepada pengumpul, ketika kepada dari pengumpul baru pihak ketiga. Ini skema yang bagus dan aman dari khilaf para ulama. Ya, jadi donatur kemudian turun ke siapa? Ke donasi yang mengumpulkan donasi, kemudian dari donasi pengumpul donasi kemana? Ke orang ketiga ya, ke orang ketiga. Nah baru disebar. Ini aman. Ini surah pertama aman. Surah kedua yang terkait dengan ini adalah donatur langsung bukan ke donasi, enggak, langsung ke yang bikin makanan. Pak, aku beli 1000 bungkus nasi, bagi kepada orang yang puasa atau pada hari Jumatan.
Ini boleh atau nggak boleh? Setelah beli ditransfer hari H sesuai yang telah ditentukan, pihak pembikin makanan atau pengelola makanan langsung disebar. Ini boleh atau enggak? Boleh enggak suruh yang kedua ini? Boleh apa enggak? Yang ngomong boleh ngacung. Apa alasannya? Boleh ya? Apa alasannya boleh? Belum ada qobud loh. Pihak donatur belum mengqobud, terhadap apa namanya yang dia beli, maka pihak kedua langsung dibagikan. Kok antum bilang boleh? Apa alasannya? Padahal belum ada qobud. Nah, siapa lagi yang bilang alasannya? Siapa yang ngasih alasan? Hah? Paham suratnya nggak di? Donatur telepon ke pihak kedua, wahai pihak kedua, aku beli nasi kamu 1000 bungkus. Setelah itu bagiin, nggak perlu saya mengqobud, nggak perlu saya datang, wes bagian. Nah, itu boleh apa enggak? Tidak boleh. Boleh Pak ya. Apa alasannya boleh? Dia membagikan, tidak menjual lagi ya. Nah, kalau gimana? Iya. Jadi ini boleh, nggak ada masalah. Walaupun ada sebagian orang mengatakan nggak boleh dengan alasan belum diqobud. Ini la dalil alaih, tidak ada dalil. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan surah semisal ini itu tidak mengapa, dikarenakan pihak kedua ketika membagi itu adalah ala sabiril qurba, pendekatan diri kepada Allah, sehingga tidak perlu ada pengqobudan. Kalau ada pengqobudan itu kalau ada transaksi, ada sisi keuntungan. Sedangkan kasus kita ini tidak ada sisi keuntungannya, pihak kedua langsung dibagi. Bisa dipahami? Maka ini nggak ada apa-apa, aman insyaallah taala. Kasus ketiga adalah donatur kepada pihak kedua. Langsung pihak kedua lagi Pak. Pihak kedua ini bukan jualan nasi, tapi memasakkan. Dia nggak jual nasi, tapi dia memasakkan, dan dia sampaikan ke pihak donatur, Pak, aku tidak jualan dan saya tidak belanjakan ke orang lain, tapi saya masakkan dan saya tidak ngambil keuntungan. Saya yang masakkan dan saya tidak ngambil keuntungan. Kalau saya pun minta, hanya minta opah sebagai apa? Pemasak. Opah sebagai pemasak. Oleh apa ora? Boleh apa enggak? Boleh, enggak ada masalah, enggak ada larangan. Karena apa? Karena dia tidak menjual. Dia hanya sebagai untuk membantu terhadap apa? Terhadap donatur untuk mewujudkan tujuannya. Dia pun sudah sampaikan di pihak donatur bahwasanya aku yang masak dan tidak mengambil apa? Keuntungan. Cuma aku opaono sebagai apa? Tukang masak. Dia tidak memperjualbelikan, tidak ada akad jual beli, tapi dia sebagai akad ijarah. Bisa dipahami? Poin selanjutnya, dan ini yang jadi poin permasalahan adalah donatur memberikan kepada pihak open donasi,
kemudian dia membelikan apa yang dia jual, dia membelikan kepada apa yang dia jual. Bisa difahami? Maka pihak kedua sebagai penjual plus sebagai pembeli, dia sebagai pembeli plus sebagai penjual. Dia dikategorikan sebagai pembeli karena wakil dari donatur, dan dia sebagai penjual dikarenakan dia jual dagangannya. Paham ini? Masalah ini yang ada kasus. Ada 3 pendapat di antara para ulama, dan kasus ini tidak hanya pada seputar Anda sebagai pembeli, bisa jadi Anda sebagai apa? Open barang bekas, open barang bekas. Kemudian Anda lihat, kok api ya iki ya, tak beli diri kan, saya beli sendiri. Sedangkan Anda itu apa? Sebagai wakil dari donatur bahan bekas supaya dijual ke orang lain. Ternyata Anda beli sendiri. Iki oleh opora. Kasusnya sama. Nah, ada 3 pendapat dari kalangan ahlul ilmi, sebagaimana dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dan juga di beberapa kitab-kitab Syafi'iyah, dan juga kitab yang lain. Madhabul jumhur, pendapat mayoritas para ulama, itu tidak membolehkan transaksi semisal ini. Transaksi semisal ini nggak diperbolehkan oleh mereka. Anda harus tahu apa alasannya. Apa alasannya? Alasannya, perhatikan, alasannya adalah ada 2 alasan yang mereka sampaikan. Alasan pertama, liwujudi tuhma, ada tujuan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Yo, duitnya dia yang megang, dia dodolan, yang jualan, untungnya akeh. Ya ora? Ya ora? Tujuan itu pasti akan ada karena dia yang megang duit, dia yang jualan. Otomatis tertuduh soalnya apa? Bisa jadi ngambil keuntungan yang banyak. Yo, barang bekas dia yang ngurusin, kemudian dia beli yang murah-murah aja, yang seharusnya harganya 10 juta dijual sama dibeli sama dia harganya 2 juta. Gak ada yang tahu kan? Tertuduh. Karena ahli wujud dituhma, maka jumhur ahlul ilmi tidak membolehkan, membolehkan karena ada tuhma. Makanya dalam babul wikalah, dalam babul wikalah antum dipasrai jualan tanah, Anda dipasrai jualan baju, Anda dipasrai jualan alat. Di fikih Syafi'iyah tidak boleh kamu jual kepada kerabat kamu. Kenapa nggak boleh? Liwujud dituhma, karena di situ akan ada tuduhan, yo kerabati dewe dijual murah-murah, kan? Karena wakil itu tidak bisa menjual seenaknya sendiri, karena itu bukan milikmu. Anda itu hanya sekedar sebagai wakil, dan yang berhak menentukan harga dan seterusnya itu adalah pihak apa? Pihak pemilik barang. Alasan yang kedua, kenapa kok dilarang? Karena di dalam kasus ini, skema ini, si pengumpul donasi itu menjabat 2 jabatan, sebagai penjual plus sebagai pembeli, dan ini nggak bisa. Karena skema ijab dan qabul itu harus muncul dari apa? Dari 2 orang yang berbeda. Sedangkan dalam kasus ini pembeli adalah penjual adalah pembeli. Sedangkan ini berarti nggak boleh. Karena apa? Karena nggak boleh ngerangkep ganda. Ini perangkap ganda ini enak tenan. Jadi pembeli jadi penjual. Itu alasan jumhur ahlul ilmi berkaitan dengan
transaksi atau transaksi yang demikian itu. Bisa dipahami nggak ini? Jelas ya? Dan ini tidak hanya open donasi untuk apa? Untuk Jumatan saja, open donasi iftar, open donasi Ramadan, open donasi untuk zakat, banyak open donasi kiai oleh kiai-kiai, ustadznya dapat bantuan, lalu dibelikan madunya, dibelikan bajunya, dia pas jualan baju. Nah ini kan masuk banyak hal. Jadi jangan dipahami hanya terikat pada open donasi Jumatan saja, tapi masuk di dalam banyak hal. Mafhum insyaallah? Jelas. Pendapat yang kedua, bahwa mazhabnya Imam Ahmad dalam satu riwayat. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat. Riwayat yang pertama seperti mazhabul jumhur, riwayat yang kedua itu adalah berbeda dengan mazhabul jumhur. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, boleh dia sebagai pembeli dan dia juga boleh sebagai penjual, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, dapat izin dari donatur. Yang kedua, harga yang dia beli harus melebihi harga yang telah dipasarkan. Paham ya? Kalau dia beli berarti harus lebih murah dari harga pasaran. Kenapa kalau disyaratkan yang demikian itu? Karena kalau kita syaratkan yang demikian itu biar tidak ada tuhmah, tuduhan. Pertama, dapat izin dari siapa? Donatur, hilang tuduhan. Yang kedua, kalau dia jual atau dia jual kemudian dia beli, itu otomatis harusnya harga di bawah di bawah harga pasaran. Kalau dia umumkan, ayo siapa yang beli ini, harganya 15.000. Kalau dia yang beli harus di atas 15.000, 20.000 atau 30.000. Kalau dia beli di atas harga yang dia pasarkan, maka berarti akan hilang namanya apa tuh? Tuhma. Akan hilang namanya apa? Namanya tuh tuhma, tuduhan. Ini alasan atau pendapat Imam Ahmad yang kedua. Nah, pendapat Imam Malik dalam satu riwayat itu hampir mirip dengan pendapatnya Imam Ahmad. Hampir mirip dengan redaksi begini. Anda sebagai pembeli plus sebagai penjual, jadikan Anda itu seperti orang lain. Paham ya? Jadikan Anda itu seperti orang lain. Maksudnya piye? Ojo saenake dhewe di dalam membeli dan ojo saenake dhewe dalam menjual. Karena enggak ada orang yang tahu tentang itu, maka Anda saenaknya sendiri dalam membeli dan dalam menjual. Ini enggak boleh. Nah, kalau andai kata Anda tidak seenaknya dan posisikan Anda sebagai kayak orang lain kan, bahkan kalau bisa Anda menjual lebih mahal atau membelinya dengan harga yang mahal, itu berarti hilang tuduhan-tuduhan itu. Hampir mirip dengan pendapatnya Imam Ahmad rahmatullah alaih. Jadi ikhwan barakallahu fiik, paham insyaallah ya khilafnya ini? Kebayang nggak? Kok diem aja ini? Dong apa lagi? Dong ya? Pak Agus kok, Pak Agus tuh itu ngantuk ya Pak Agus. Paham Pak Agus kayak guys? Sambil ngantuk-ngantuk paham Pak Agus ya. Iya. Iya.
Ya, bedanya di kasus yang kedua dengan kasus yang pertama, bahwasanya di kasus itu donatur yang membeli sendiri. Mafhum? Kasus yang kedua, donatur menitipkan, mewikalakan kepada pihak pengumpul donasi, dan donasi itu sebagai wakilnya dan dia sebagai pembeli plus dia penjual. Beda kan? Kebayang nggak? Donatur yang punya duit, Pak aku beli, deal kan? Berarti skemanya hanya dua, pembeli sama penjual. Sama pembeli dia, donatur sama penjual dia, hanya dua tok, selesai sudah. Kalau skema yang kita bahas adalah donatur turun kepada wakil. Paham wakil ini? Wakil ini sebagai apa dia? Pembeli, dan dia juga sebagai penjual. Kalau surah pertama donatur langsung beli, selesai sudah. Pak aku beli barangnya, nanti bagikan, selesai sudah urusannya. Kalau ini surahnya beda, donatur menyalurkan uang ke pihak pengumpul donasi, berarti apa dia? Wakil dari donatur kan, wakil. Dia juga sebagai pembeli plus sebagai penjual. Satu orang rangkap apa? Dua jabatan. Kebayang? Nah beda. Kalau pengumpul beli makanan dari orang lain aman, aman. Donatur mewakilkan kepada pihak pengepul, berarti kan wakil tuh, dia belikan kepada orang lain, ada ijab dan ada qabul dari dua orang. Pengumpul donasi sebagai apa? Pembeli, dan orang ketiga sebagai penjual. Kasus yang dilarang oleh jumhur itu adalah satu orang ngerangkep sebagai penjual dan ngerangkep sebagai pembeli. Tahu ngerangkep nggak? Merangkap. Nggak kebayang juga. Ya udah kalau nggak kebayang, meminta kepada Allah semoga dibukakan supaya paham. Iya. Panjang nanti di LKS Pak, nanti itu. Tar dulu Pak, ini dulu belum selesai. Panjang nanti lari ke LKS. Jadi dulu ya, coba berusaha paham, fokus terhadap, memang agak sedikit agak rumit juga sih sebenarnya kalau kita fokus, jadi enggak. Nah, kasus yang kayak gini ini, sebagaimana pertanyaan, pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan nggak boleh, ada nggak solusi? Mereka punya solusi. Gimana cara solusinya? Ada di antara mereka itu ngasih solusi begini, adalah ilahnya itu kan nggak boleh ngerangkep, pembeli dan penjual itu nggak boleh dirangkep jadi satu. Terus gimana caranya biar nggak ngerangkep? Maka jadikan istri kamu yang jualan, anakmu yang jualan, bapakmu yang jualan. Maka kalau Anda jadikan orang lain, walaupun itu keluarga kamu, maka itu satu solusi. Maka ada apa? Ada pembeli dan ada penjual. Pembeli dan penjual tidak satu orang, tapi dua orang, walaupun itu kerabat. Jadi kalau begitu, ya wis, tak akadkan aku sebagai apa? Pembeli nih ya. Kamu wahai istriku jualan gitu ya. Yang jualan kamu, wis jualan kamu. Atau ambil anakmu, kamu yang jualan.
atau orang tua kamu jualan. Ini sebagian solusi, tapi solusi ini masih berat juga. Akan ada namanya tuduhan, berat juga akan ada namanya tuduhan. Tapi solusi ini juga disebutkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, karena dia menganggap supaya tidak terjadi hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat, yaitu merangkap sebagai pembeli dan sebagai penjual, nggak boleh. Nah, gimana caranya? Maka dia pecah. Dia sebagai pembeli, orang lain sebagai penjual. Nah, orang lain ini siapa? Boleh kerabat kamu, boleh keluarga kamu, bahkan dari usul maupun ke furu itu boleh. Ada mengatakan boleh ke orang lain asalkan tidak usul dan tidak furu, supaya hilang tuduhan. Ini agak mendekati. Jadi caranya ya antum boleh ke orang lain lah, ke anakmu lah, kerabat tapi anakmu, tapi anak itu sudah beda rumah, tapi dia sudah mustakil, berdiri sendiri, tidak ikut sama kamu. Itu juga solusi. Akan tetapi tetap kalau terikat sama kerabat, tuduhan itu maka masih ada. Maka alangkah bagusnya supaya aman dari apa? Dari hal yang demikian ini, paling bagus adalah ya antum sebagai pengumpul donasi, ya kan, maka Anda belikan aja ke orang lain. Walaupun ada solusi dari madhab Hanabilah, ini wis antum kasihkan mandat pengumpul itu ke orang lain. Nih kamu yang megang ya, tapi aku beli dengan aku ya, lah apa dua itu. Itu juga ada solusi, ya, ada solusi. Jadi Anda sebagai penjual beras atau penjual apa, mandatnya pengumpul dana itu disetorkan ke orang lain. Nih Pak Agus, kamu yang megang duitnya ini, nanti kok jual ya tuku dengan aku ya. Nah, ini kan juga orang lain, tapi apa, tapi ya bisa jadi ada kong kali dan seterusnya. Ala kulli hal ya kan, memang masalah-masalah ini rawan karena tertera pada kata tuduhan. Ini kan repot. Kata tuduhan ini repot. Seorang muslim harus menjauhi tempat-tempat tuduhan, karena seorang muslim itu harusnya sepi dari tuduhan-tuduhan itu. Nah, oleh karenanya ya paling enak supaya tidak bermasalah gitu kan, Anda sebagai open donasi, sudahlah Anda berikan aja ke orang lain. Walaupun Anda jualan itu, walaupun Anda jualan baju kah, atau jualan beras kah, atau apa, kon tuku nang liya wae, wis tuku nang liya, gak usah tuku nang aku. Iku luwih aman dan luwih warok, berhati-hati dari apa yang ada ini. Apalagi kasus kayak dengki ini kan repot. Iri dan dengki iki repot. Ya, teman kamu yang awalnya teman kamu, tapi setelah kamu melihat berhasil duitnya akeh, sejak pengopen donasi kok tambah soge ya, tambah kaya iki piye iki, nanti diirihi, didengki, nanti baru disikat kamu ketika ada masalah. Aman dan aman itu, lepas daripada itu lebih aman insyaallah taala. Cukup dulu Pak ya, nggak usah lari ke LKS Pak, mumet nanti LKS Pak. Satu dulu, saya jawab sesuai dengan pertanyaan dulu. Bagaimana hukum anak-anak yang mengganggu sholat berjamaah, dan bagaimana solusi membawa atau mengenalkan anak pada ibadah di masjid? Ini anak kasih antum kaidah fikihnya dulu biar nyantol dulu. Dipahami kaidah fikihnya. Membawa anak ke masjid itu maslahah, kebaikan, pendidikan kepada anak, ya enggak? Dan tempat yang paling bagus untuk didik anak yaitu di masjid. Kalau lihat ini, maka membawa anak ke masjid itu adalah sebuah maslahat, jelas. Tapi jikalau ganggu orang lain, maka itu adalah madorot. Ingat ya, ini antum harus pahami,
ini kalau anaknya ganggu wong liya. Tapi kalau anaknya nggak ganggu, nggak usah dibahas, murni maslahat. Kita harus jangan sampai gagal paham, jangan sampai gagal paham. Ini kasusnya adalah membawa anak itu adalah apa? Ada maslahatnya, tapi juga ada madharatnya, yaitu mengganggu. Nah, melihat pertimbangan kayak gini ini gini, Ikhwan. Di kaidah fikih begini. Kita hitung maslahat dan mafsadah. Kalau maslahatnya lebih tinggi daripada mafsadahnya, disyariatkan, diperbolehkan dan disyariatkan. Jikalau madharatnya lebih tinggi daripada maslahatnya, maka itu dilarang. Jikalau 50% 50% maslahat, 50% mafsadat, maka kaidah fiqhiyahnya darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. Membendung kerusakan itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahah. Nah, sekarang kalau sudah paham kaidahnya, kita lihat tahqiq maslahatnya dan tahqiq mafsadanya. Itu yang harus kita lihat. Pertama kita lihat gini, membawa anak ke masjid itu maslahatnya untuk berapa orang? Satu orang kan kembali ke anak. Ketika dia mengganggu orang banyak, sholatnya nggak khusyuk, itu ganggu orang piro itu? Ganggu wong akeh. Ya ora? Nah, maka di sini kita bisa pahami lebih baiknya tidak dibawa ke masjid. Karena apa? Walaupun hilang maslahah, tapi membendung apa? Madharat, membendung madharat. Karena kaidah yang disepakati oleh para ulama, ad-dinu ja'a li sa'adatil basyari, agama ini datang untuk kebahagiaan manusia. Kebahagiaan manusia ini ditafsirkan oleh Syekhul Islam dan juga yang lain, ai li jalbil maslahati wadar il mafsadati, untuk mendatangkan kebaikan dan menolak kemadharatan. Apapun bentuk kemadharatan itu pasti ditiadakan oleh syariat. Kapan madharat itu ditiadakan oleh syariat? Selama madharat itu lebih besar daripada maslahatnya, atau maslahat dan mafsadanya 50% 50%, maka lingtifa'il madharrah, untuk menolak madharat. Maka dari sini melihat apa? Maslahat yang banyak gitu kan, dan madharat, melihat madharat yang lebih banyak berupa orang-orang nggak jadi khusyuk semuanya, sedangkan orang itu dituntut untuk khusyuk dan tomaknina di dalam sholatnya gara-gara anak. Gara-gara apa? Gara-gara anak, ya maka lebih bagusnya apa? Di apain? Enggak dibawa. Saya baca di Al-Istidhkar lil Imam Ibn Abdul Bar, beliau naqala an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar ibn Khattab itu sebagai satpamnya, satpam di masjid. Beliau ketika ada anak kecil yang ramai, fadharaba, maka beliau pun pukul. Maka itu juga menunjukkan bahwasanya dibawanya ke masjid itu juga harus ada aturan mainnya. Dan jangan dibantah dengan ini sebuah kasus tentang seorang ibu membawa anak kecil lalu menangis kan. Nabi alaihi salatu wasallam yuridu ayyutila salatahu, pengen memanjangkan sholatnya. Tiba-tiba sami'a buka as-sobi, lalu beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau yukhaffifuha, mempercepat sholatnya. Ini dalil para ulama. Saya baca syarah hadis ini dalil bolehnya membawa anak
ke masjid, status boleh, dan kaidah usul fikih dan kaidah fikihnya perkara boleh ketika itu membawa madharat, maka perkara yang awalnya boleh karena itu membawa kepada madharat maka dihukumi menjadi tidak boleh, maka itu dihukumi menjadi tidak boleh. Misal contoh, ketawa ketika belajar itu boleh nggak asali? Asali boleh apa enggak? Boleh ketawa tuh ketawa, tapi kalau pas belajar goyang guyu gitu kan ya ora tepak, itu menjadi nggak boleh karena suul adab. Saya contohkan lagi, orang apa namanya bersandar di tembok oleh apa? Oleh, tapi ketika belajar jadi apa? Jadi kurang bagus kan, kurang adab. Iki ceritanya ngono lho Pak ya. Ceritanya ngono. Mau buat dalil. Dalil ala hada. Saya sebutkan dalilnya. Imam Ahmad rahimallahu taala ketika beliau menyebutkan rijalus sholihin, orang-orang soleh, kemudian ada salah satu dari muridnya yattaqi wal jidar, bersandar di atas tembok, bersandar di tembok karena sakit. Karena sakit. Lalu Imam Ahmad mengatakan, la yang bagi idza dzukirus sholihun, enggak sepantasnya kalau disebutkan orang-orang soleh kemudian Anda bersandar di atas tembok. Ini enggak sepantasnya ketika disebutkan orang-orang soleh lalu kalian bersandar di ini sakit Pak. Tapi Imam Ahmad menegurnya, ya kan? Apa maneh sing sehat, apa maneh ngaji nanggo HP terus nonton HP ini wae lah. Iku jenenge api apa ora? Nonton HP oleh Pak, tapi ketika dares terus nonton HP itu jadi ora api. Jadi perkara jelek, perkara yang awalnya boleh tapi itu mengundang sebuah mafsadah. Apa mafsadahnya ketika antum bawa HP ketika belajar terus nonton HP? Apa yang terjadi? Tuduhan awakmu itu nggak menghormati gurumu, awakmu itu orang menghormati, padahal mungkin dalam hati kamu itu penuh penghormatan kepada guru kamu kan, tapi ketika Anda ngaji terus dulu HP itu menjadi tuhma, tertuduh. Makanya adanya tertuduh itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan. Begitu ya kawan ya. Nah terus kalau begitu bagaimana solusinya? Solusinya awalan kasih tahu anakmu, kalau di masjid itu orang oleh nakal, orang oleh guyonan, terus dikasih tahu terus begitu, dikasih tahu. Oleh karenanya Syekh Shalih Fauzan di dalam pendidikan anak ketika umur 7 sampai 14 tahun ini adalah masa-masa emas. Umur 7 sampai umur 14 tahun ini masa-masa emas. Bagaimana cara pendidikan mereka? Tarbiyatuhum ala taatillah wa ala taatir. Didik namanya tarbiyah itu, murabbi itu beda dengan ustadz itu mek ngajar tok, paham nggak paham urusanmu, itu jenenge ustadz. Kalau murabbi pendidik itu enggak, dia menyampaikan plus mendidik, paham dikandani, nggak paham diulang lagi, itu namanya murabbi. Murabbi itu lebih dalam daripada sekedar ustadz. Makanya kalau ada pengajar mek julukannya ustadz itu rendah, tapi kalau julukannya murabbi itu tinggi karena dia di atasnya ustadz. Paham ya? Oh guru ngaji wis mari. Terus sedikit lagi, jadi kalau kita membawa anak ke masjid itu paling dididik, dikandani, dikasih tahu, digini. Bahkan kalau bisa, kalau memang mengharuskan untuk dipukul, litadib itu sebuah pendidikan, bukan pukulan itu untuk menyakiti tapi litadib. Itu juga diperbolehkan oleh ulama salaf kalau itu litadib. Maka kalau ditakdib pun masih sengel dan nggak bisa, ya wis ojo nang masjid nang mawai. Selama itu belum balik Pak. Kalau wis balik beda maneh urusane. Karena sholat jamaah pun ada dua pendapat di antara para ulama, baina madzhabil jumhur yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah muakkadah
dan pendapat yang kedua yang mengatakan fardu ain. Lah kalau Anda berpendapat sholat jamaah itu hukumnya wajib ain, ya kongkon nang masjid. Tapi kalau Anda kata Anda berpendapat itu sunnah muakkad, wis nang omah wae. Nang masjid apa? Nggarai geger. Lah terus itu kan juga perlu dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadah. Adzan dulu. Yang adzan siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, masuk ke tema mendiagnosa hati yang sakit. Di pembahasan yang lalu, hati yang sakit itu atau hati yang sehat dari hati yang sakit. Hati yang sakit, hati yang sehat itu adalah hati yang selamat dari penyakit hasad, terus apa? Dendam, dengki, dan semisalnya. Ini saya akan bahas lebih lanjut karena kemarin baru potongan apa? Potongan pembahasan. Diingat-ingat teman-teman semuanya, hati yang sehat itu gimana tahu hati kita ini sakit, berpenyakit apa enggak? Coba cek dalam diri kamu itu punya dendam enggak sama orang? Kamu itu punya hasad enggak sama orang? Hasad itu Imam Ahmad pernah berkata, dan hasad itu banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Saya akan sebutkan sedikit ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian semuanya, annar rajula min ahlil ilmi." Sungguhnya seorang laki-laki dari ahlul ilmi. Perhatikan, seorang laki-laki dari ahlul ilm. Idza manahallahu syai'an minal ilmi, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sesuatu dari ilmu yang Allah tidak berikan ilmu itu kepada
orang-orang yang semisal dia, maka apa yang terjadi? Hasaduhu, mereka itu akan apa? Hasad. Waromauhu bima laisa fihi, lalu mereka akan menuduh apa-apa yang tidak pernah dia lakukan. Perhatikan di sini, hati yang selamat, lihat, hati yang selamat adalah hati yang jauh, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih adalah hati yang jauh dari sifat dengki, hasad. Lihat ucapan Imam Ahmad tadi, apabila ini kasusnya pada penuntut ilmu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang dari ahlul ilmi sesuatu kelebihan, ima pintar di ilmu fikih, wa ima pintar di ilmu hadis, wa ima pintar di ilmu faraid, wa ima masya Allah, yang ilmu ini tidak diberikan kepada orang lain selain dia. Apa yang terjadi? Hasaduh, mereka itu pasti akan hasad. Masya Allah, si A itu kalau ceramahnya enak, masya Allah, yang hadir itu buahnya satu. Kalau ceramahnya yo enak, tapi yang hadir 10 orang, bayangkan. Ini kan yang memunculkan sifat hasad. Setelah dia hasad, apa yang terjadi? Waromau bima laisa fihi, mereka akan menuduh apa-apa yang tidak pernah dia lakukan. Karena ini satu kasus, satu paket. Orang itu kalau udah hasad pasti apa? Menuduh apa-apa yang tidak pernah dia lakukan. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif menyebutkan, wa ma zalatil fadailu idza dhaharat tuksadu, terus menerus keutamaan itu ketika muncul keutamaan tadi pasti tuksadu, dihasadi, udah pasti itu. Nah, masya Allah, jadi penyakit hasad ini hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan kita, dan hanya orang-orang khusus lah yang bisa selamat dari penyakit ini. Oleh karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Mizanul I'tidal, Imam Dzahabi dalam kitab Mizanul I'tidal juz 1 halaman 111, ketika beliau menyebutkan banyak terjadi penyakit-penyakit hasad ini, sehingga mentahdir, menuduh, pelampauan batas, itu semua munculnya karena apa? Hasad. Kata beliau, wa ma alimtu asron minal amsori salima min dzalik, saya belum pernah mendapatkan dari satu masa ke masa orang-orang yang selamat dari penyakit ini. Orang yang selamat dari penyakit ini illal anbiya'a was-siddiqin, kecuali hanya para nabi dan orang-orang yang siddiqin. Naam, siddiqin, walau syi'ta lasarattu dzalika fi qararis, kalaulah Anda pingin, saya akan paparkan di setiap masa terjadi yang namanya pertengkaran dikarenakan sebabnya hasad, saya akan tulis di perlembar dari perlembar. Ini menunjukkan barakallahu fikum, penyakit hasad ini penyakit yang menimpah di setiap masa, ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Dan ingat ini, dan ini adalah tanda hati kita tidak bersih. Kita lihat aja di masa Imam Malik. Imam Malik juga punya masalah sama Imam Ibnu Abi Dhi'ib, sama-sama imam. Baca di kitab Syiar dan Tahdhibul Kamal bagaimana pertingkaian atau pertengkarannya Imam Ibnu Abi Dhi'ib kepada Imam Malik. Imam Ibnu Abi Dhi'ib yuhadzir, mendhaifkan Imam Malik
sampai-sampai mendhaifkan Imam Malik. Ini terjadi di Imam Malik. Kita bawa lagi Qatadah ibnu Di'amah lagi punya masalah sama Yahya ibnu Abi Katsir, sama-sama imam, sama-sama thiqah. Terjadi juga yang namanya hasad. Terjadi pula sama Makahul dan Roja ibnu Hawwa, ini juga sama-sama imam. Terjadi juga masalah. Terus lagi Ibnu Mangda sama Abu Nuaim al-Asbahani, imam besar. Terjadi juga yang namanya apa? Namanya hasad. Kemudian terjadi juga Ikrimah sama Sa'id ibnul Musayyab. Semua tertera di dalam buku-buku mereka, apalagi kitab syiar menyebutkan bagaimana ini terjadi pada mereka. Ala kulli hal ikhwan, kita sampaikan di sini bahwasanya penyakit hasad ini kalau itu terjadi pada mereka itu kan, maka tentunya apa? Memungkinkan banget terjadi pada diri kita. Memungkinkan banget terjadi pada diri kita. Oleh karenanya, anak akan sebutkan sebuah hadis panjang bagaimana pentingnya hati yang selamat, pentingnya hati yang tidak ada dengki dan tidak ada hasad. Cuma hadis yang saya akan datangkan ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mudhaifkan dan ada yang mengatakan hadis ini sahih. Dia dari jalan Ma'mar an-Zuhri an Anas. Ma'mar an-Zuhri an Anas. Dan hadis ini fi ma'alam, dan setelah saya melihat banyak sanadnya hadis, saya contoh hadis ini lemah. Dilemahkan banyak para aimah, Daruqutni, Ibnu Hajar, dan Imam Al-Albani Taraja'a yang awalnya mentaksir setelah itu mudhaifkan. Ini adalah hadis ini munqati, terputus karena Ma'mar dari Zuhri an Anas. Zuhri itu tidak mendengar dari Anas. Ditambah lagi ada selain Ma'mar di Aqil atau Hamzah ibnu siapa, banyak ya kelompok, mereka meriwayatkan dari Zuhri an rajulin an Anas. Jadi ada antara Zuhri sama Anas itu ada perantara, ada wasitoh. Maka itu menunjukkan bahwasanya Zuhri itu tidak melihat Anas. Kesimpulannya hadis ini lemah, tapi kita bisa membaca dulu, lalu kita renungkan bagaimana makna hadis. Nabi Anas bercerita, masih ada 10 menit ya. Anas bercerita, kunna julusan ingda Rasulillah. Kami ini duduk di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu Rasul berkata, yatlu'u alaikum al-ana rajulun min ahli jannah. Akan muncul sekarang ini seorang laki-laki penduduk surga. Akan muncul ya sekarang ini seorang laki-laki penduduk surga. Maka apa? Fatala rajulun. Maka muncullah seorang laki-laki dari Ansor, tangdifu lihyatuhu, jenggotnya ini bersih disebabkan karena bekas air wudhunya, wa allaqah na'laihi fi yadihi shimal, dan dia menggendong dua sandalnya itu digowo dengan tangan kirinya. Bayangkan, digowo, digantungkan dua sandalnya itu di tangan kirinya. Coba lihat, seorang laki-laki ini dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam termasuk penduduk surga, termasuk penduduk surga. Hari kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ngomong sama, dan yang muncul juga laki-laki itu sampai hari ketiga maka muncul si laki-laki itu. Setelah itu apa yang terjadi? Abdullah ibnu Amr ibnu As ngomong ke laki-laki ini. Dia mengatakan, aku punya masalah dengan bapakku dan aku berjanji nggak akan pulang 3 hari. Boleh nggak saya
bermalam di rumah kamu. Maka fa'adinalah, diizinkan oleh dia bermalam 3 hari. Kita lihat Abdullah bin Amr ibn As, dia melihat apa amalan dia sehari semalam itu dipantau. Setiap kali malam dilihat, dia tidak ngapa-ngapain, dia nggak sholat malam, nggak, semalam itu dia nggak sholat malam. Ketika dia ngelilir, hanya berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngelilir, hanya berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siang harinya pun dia tidak berpuasa. Cuma belum mengatakan, Abdullah bin Amr mengatakan, ghaira anni, cuma aku tidak pernah, nggak pernah aku melihat dia itu ngerasani mencaci maki orang. Saya tidak pernah melihat dia itu dalam 3 hari pengawasan saya tidak pernah berkata jelek kepada orang dan tidak pernah komentar jelek kepada orang. Maka terakhir kata beliau, lalu dia falamma madhat, maka tatkala telah selesai 3 hari, maka wakitu akhira amalahu, hampir-hampir aku meremehkan amalan si rajul itu. Amalan opo iki si laki-laki ini, tapi kok iso mlebu swarga ya, iki piye iki? Wakitu akhiru amalah, hampir-hampir aku itu meremehkan amalan si rajul itu. Maka aku pun terus terang, qultu ya Abdullah, wahai Abdullah, saya sebelum 3 hari itu kan aku cerita sama kamu, aku ada masalah dengan bapakku. Sebenarnya saya gak ada masalah sama bapakku, cuma kenapa saya bilang begitu? Karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata, akan muncul sekarang ini seorang laki-laki dari penduduk surga. Rasul mengatakan itu sampai 3 kali, dan yang muncul adalah kamu. Maka saya ingin tahu apa yang Anda lakukan itu apa, perbuatan apakah yang Anda lakukan, maka kabarkan kepadaku. Maka famal ladzi yablughu bika, terus apa, amalan apa yang bisa menyebabkan Anda itu sampai dikatakan Rasul alaihi salatu wasalam itu min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Maka kata si Rasul mengatakan ini, faqala ma huwa illa ma ra'aita, aku nggak punya amalan apa-apa kecuali seperti yang kamu lihat. Saya begitu aja, sholat malam ya enggak, puasa juga ya enggak, ya begitu aja. Cuma ghaira anni, cuma ya, nggak fokus jadi ya karena tadi ya. Ya, ghaira anni, lihat ini, ghaira anni, tiling itu terakhir ini, ghaira anni, cuma saya itu la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina khisha, cuma saya tidak pernah menipu kepada seorang pun dari kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan ala khairin atahullah iya, dan saya tidak pernah hasad kepada seseorang yang Allah telah berikan sesuatu itu kepadanya. Hanya dua amalan. Dia tidak pernah menipu orang, dia tidak pernah hasad kepada seseorang. Apa yang Allah telah berikan nikmat kepadanya, saya nggak pernah hasad, saya nggak pernah benci, saya tidak pernah dendam kepada siapapun dari kaum muslimin. Maka faqala Abdullah ibn As, hadzal ladzi balaghta wa hiya allati la nutikuhu, hadzal ladzi balaghat bika wa hiya allati la nutikuhu. Apa-apa yang telah sampai kepada kamu yang semisal ini, inilah kami yang tidak mampu. Apa-apa yang telah sampai kepada kamu yang semisal ini, inilah saya yang tidak
mampu. Bisa difahami ikhwan? Maka lihat hadis ini ikhwan, Masya Allah. Anak katakan tadi hadis ini ikhwan luar biasa, maknanya luar biasa. Yang saya ambil satu poin aja wailah, kalau kita mau datangkan fawaidnya banyak banget. Saya ambil satu fawaid saja. Perhatikan si laki-laki ini. Seseorang yang tidak punya hasad kepada orang lain, seseorang yang tidak punya benci kepada orang lain, seseorang yang tidak punya dendam kepada orang lain, amalan ini bisa ngalahkan amalannya orang yang sholat malam dan ngalahkan amalannya orang-orang yang sholat apa? Berpuasa. Bahkan bisa jadi orang yang banyak puasa, orang yang banyak sholat malam, akan tetapi hatinya busuk, selalu dengki sama orang lain, nggak mau kalau orang lain itu dapat nikmat, supaya dia tok yang dapat nikmat gitu kan, supaya tok yang dia dapat nikmat. Pesantrennya nggak boleh maju kecuali dia tok yang maju, ya nggak boleh ada orang lain yang madunya lebih banyak daripada dia. Ini ya jelek kan gitu kan. Kata Imam Ahmad mengatakan bi'sat hadhil khoslah, alangkah jeleknya sifat yang demikian ini. Lihat Imam Ahmad mengatakan bi'sat hadhil khoslah, alangkah jeleknya ini sifat. Ini penyakit yang harus kita berupaya untuk menjauhinya. Berupaya untuk apa menjauhinya. Tahu bahwa hadis ini luar biasa. Ya berharap dengan ini kita bisa menirunya. Saya punya sebuah cerita waktu saya di Madinah. Ada seseorang, ya kelihatan biasa aja Pak, tapi dia bisa mati di Madinah. Dan antum tahu keutamaan orang yang mati di Madinah. Man arada ayyamuta fil madinati falyamut, man arada ayyamuta falyamut fil madinah fa ini syafi'ul yaumil qiyamah. Barang siapa yang ingin mati, maka hendaknya dia mati di kota Madinah, maka sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada dia besok pada hari kiamat. Beberapa kisah ini luar biasa. Seseorang yang meninggal di kota Madinah dan meninggalnya waktu nazak sakaratul maut, saya di sampingnya. Luar biasa Pak, saya belum mendapatkan sakaratul maut semudah itu. Ala kulli hal, dia kalau kita secara zahirianya dia mati dalam kebaikan. Saya nanya, ada apa ini? Pasti itu kan hal yang aneh. Saya nanya, apa yang menyebabkan si ibu ini kok sampai mati dalam kebaikan yang kira-kira kita saja belum mesti gitu kan? Ternyata cerita keluarganya, cerita kerabatnya semisal yang ada dalam hadis. Dia hanya menjaga lisan, ya amalan dia memperamal, tapi dia selalu menjaga lisan, tidak selalu enggak ganggu orang lain, baik dengan ucapannya dan perbuatannya. Dia terkenal orang yang baik dengan orang lain, tidak ada hasad, tidak ada. Itu penilaiannya apa? Sebagian keluarganya. Ya mungkin saya tarik benar atau salah gitu kan. Alakul benar atau salah itu cerita di depan kita sebagai saksi bahwasanya orang ini luar biasa. Ini secara kasat mata kita, urusan Allah kan urusan Allah kan, kita nggak tahu. Artinya ini adalah sebuah poin baik ya kawan. Maka oleh karenanya teman-teman semuanya, ayo kita bersihkan hati-hati kita dari hasad, dari dengki, dari dendam, dan dari mengganggu orang lain. Biarkanlah teman kamu dan banggalah ketika teman kamu dapat nikmat. Upayakan kita itu senang, bahkan bisa membantu kalau teman kamu itu lebih baik daripada kamu. Dan upayakan kita membantu orang lain lebih besar daripada diri kita. Jangan kita malah benci. Jangan kita malah benci, jangan kita malah nggak seneng. Ini kan namanya penyakit, namanya penyakit. Makanya kata Imam Dhahabi tadi, la yang juminu ilal anbiya was siddiqin, tidak akan selamat
dari penyakit-penyakit ini kecuali apa? Para nabi dan orang-orang siddiqin, orang yang jujur, Pak. Jujur ma'an nas, wa jujur ma'an nafsi, wa jujur ma'allah. Maka saya bisa perhatikan kenapa Rafi mengatakan siddiqin. Ikhwanana, penting banget jujur dengan diri kamu. Jujur dengan diri kamu itu maksudnya apa? Hendaknya kamu ala khauf, di atas takut kepada Allah, sirron wa alaniyatan, baik di saat ramai atau di saat sendiri. Sirron wa alaniyatan, jangan engkau seakan-akan takut kepada Allah di depan umum, tapi di saat Anda sendiri, Anda orang yang paling busuk di antara manusia yang ada, orang yang paling busuk di antara manusia yang ada. Maka inilah yang menyebabkan apa? Orang ini berpenyakit. Maka butuh as-sidq ma'an nafsi, jujur sama dirinya, sidq ma'an nas, bersama manusia, wasidq ma'allah, dan sidq bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini insyaallah. Udah jam 8, ada sedikit lagi. Jam 8 ya, sudah cukup lah. Pak Agus liatin terus itu. Ada lanjut. Nah, lanjut. Ini panjang lagi pertanyaannya dari YouTube. Pertanyaannya disimpan aja biar bulan besok dijawab, karena dikasih waktu sampai jam 8 sama Pak Agus. Tapi ya, pasti besok kan masih ada ya. Oh, besok masih ada. Saya besok insyaallah kalau dilanjutkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.